Bagaimana sih prosesnya perkuliahan di UT itu? Bagaimana pendaftarannya? Terus perlu beli buku apa enggak? Apakah pembelajarannya perlu pakai Zoom meeting atau bagaimana? Halo teman-teman semua, ketemu lagi saya Cak Ipo. Di channel ini saya akan menceritakan pengalaman saya memulai kuliah S1 di usia saya yang menjelang 40 tahun ini, yaitu di Universitas Terbuka atau di UT. Status saya sebagai mahasiswa aktif yaitu maba tahun 2021. Jadi saya bukan alumni yang sudah lama lulus, sehingga informasi yang saya berikan adalah informasi yang terkini. Supaya bisa terus mengikuti perjalanan saya selama kuliah di UT sampai dengan 4 tahun ke depan, silakan subscribe dulu channel ini ya. Yuk langsung aja kita bahas. Di video sebelumnya, saya telah menjelaskan alasan kenapa memilih Universitas Terbuka atau UT sebagai tempat saya untuk memperoleh gelar sarjana saya di usia saya yang menjelang 40 tahun ini. Nah, pada video kali ini, saya akan menceritakan bagaimana sih prosesnya perkuliahan di UT itu. Mulai dari bagaimana pendaftarannya, terus perlu beli buku apa enggak, apakah pembelajarannya perlu pakai Zoom meeting atau bagaimana, kemudian ujiannya tempatnya di mana, dan sebagainya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah berusia di atas 30 tahun, namun belum berkesempatan untuk kuliah. Atau mungkin teman-teman sudah pernah mendengar sedikit tentang Universitas Terbuka, tapi belum mendapatkan gambaran yang cukup jelas. Nah, mudah-mudahan dengan mendengarkan penjelasan saya nanti, teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana sih kuliah di Universitas Terbuka. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Universitas Terbuka itu menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi mahasiswa yang sudah bekerja ataupun mereka yang tinggal di tempat yang jauh dari kota-kota besar. Nah, bagaimana sih prosesnya? Kita kuliah tapi kok jarak jauh? Ini dia proses yang dijalani oleh mahasiswa Universitas Terbuka. Yang pertama adalah melakukan registrasi. Registrasi atau pendaftaran ini dilakukan pertama kali dengan mengunjungi website resmi UT, tepatnya di alamat sia.ut.ac.id. Menurut saya, prosesnya cukup simpel dan cepat ya. Untuk detail tentang pendaftaran ini akan saya buatkan pada video tersendiri. Teman-teman silahkan klik link di atas ini ya. Yang kedua adalah membeli dan memperoleh bahan ajar. Jika teman-teman mengambil sistem paket semester, maka teman-teman tidak perlu lagi membeli buku bahan ajar, karena buku bahan ajar sudah termasuk ke dalam biaya paketnya. Namun, jika teman-teman tidak mengambil sistem paket semester, berarti teman-teman harus membeli sendiri buku bahan ajarnya. Teman-teman bisa mendapatkan buku bahan ajar tersebut pada website resmi toko buku UT, yaitu di tbo.karunika.co.id. Saya akan membuatkan video tersendiri penjelasan tentang sistem paket semester. Teman-teman bisa klik link di atas ini. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan belajar mandiri. Ini penting, mahasiswa UT belajar berdasarkan inisiatif, motivasi, dan pengaturan dirinya sendiri. Di sini, mahasiswa dituntut untuk sanggup mandiri dalam menyelesaikan kegiatan belajar, mata kuliah dalam satu semester dengan menggunakan segala resources yang ada, seperti misalnya buku bahan ajar, mengerjakan latihan soal, mengerjakan tugas mata kuliah, aktif di forum diskusi, ataupun menggunakan video pembelajaran internal dan eksternal. Pastikan kita benar-benar menguasai pembelajaran tersebut ya, supaya kita siap menghadapi ujian di akhir mata kuliah. Saya akan membuatkan video tersendiri tentang tips sukses belajar mandiri di UT. Teman-teman bisa klik link di atas sini. Yang keempat adalah melakukan aktivitas tutorial. Di UT ini, kegiatan belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa dinamakan dengan tutorial. Tutorial ini ada yang tatap muka, disebut dengan TTM,
Ada juga tutorial yang online disebut juga dengan tuton. Nah, kita ikut tutorial yang mana itu tergantung dari pilihan yang kita tentukan di awal. Saya sendiri kemarin memilih tutorial yang online. Pertimbangannya adalah waktunya yang lebih fleksibel. Selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan tutorial tatap muka diganti dengan tutorial webinar atau biasa disebut juga dengan tuweb. Nah, terus bedanya apa tuweb dengan tuton ini? Tuweb itu waktunya terjadwal, kemudian ada kegiatan tatap muka on screen antara dosen dengan peserta kelas, kemudian menggunakan aplikasi meeting seperti Zoom, Google Meet, ataupun sejenisnya. Sedangkan tutorial online itu waktunya bebas, kemudian tidak ada kegiatan tatap muka ataupun on screen, serta tidak menggunakan aplikasi seperti Zoom atau sejenisnya. Karena UT memiliki aplikasi atau platform sendiri untuk melakukan kegiatan tutorial tadi. Saya akan menunjukkan platform yang digunakan UT untuk melakukan tutorial online. Yuk, mari kita masuk ke platform yang namanya e-learning. Jadi pembelajaran via online di sini. Kemudian kita bisa login dulu. Nah, di sini ada mata kuliah yang saya ambil, ya, kalkulus, pendidikan agama Islam, dan seterusnya. Nah, untuk masing-masing mata kuliah ini, coba ya kita buka salah satu. Ini adalah pendidikan kewarganegaraan, coba kita buka. Nah, kita scroll dulu, ini ada perkenalannya, buku yang perlu kita pelajarin, kemudian mata kuliahnya membahas apa saja, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada pendahuluan, kemudian sesi 1, sesi 2, dan seterusnya. Tiap sesi ini akan dibuka setiap minggu. Jadi saat ini saya baru minggu kedua sehingga belum bisa membuka sesi yang ketiga. Nah, contoh kita lihat di sesi yang kedua aja ya, 2 yang terbaru. Itu di sini dijelaskan sih kita akan mempelajari apa saja, kemudian disuruh baca apa. Ada kehadiran, ada materi PowerPoint yang di-share oleh pengajarnya. Kemudian ada video juga untuk pembelajaran kita. Kemudian ada juga diskusi dan tes soal-soal. Nah, di sini yang penting adalah diskusi ini. Kita coba lihat diskusi seperti apa ya. Nah, diskusi ini dari dosen nanti akan memberikan atau membuka diskusi dengan soal tentang sebuah pembahasan. Nah, tugas kita di sini adalah memberikan tanggapan ataupun jawaban ataupun penjelasan atas diskusi yang dimulai oleh dosen tadi. Di sini penting karena dinilai keaktifan kita dalam menjawab dan berinteraksi ataupun kualitas jawaban kita. Jadi pastikan membaca bahan ajar sehingga ketika kita menjawab itu kita tidak ngarang-ngarang gitu. Kita benar-benar menjawab dengan menggunakan dasar referensi buku bahan ajar. Kurang lebih seperti itu. Saya akan buatkan video tersendiri yang menjelaskan tentang tutorial online di UT. Teman-teman silakan klik link di atas ini ya. Yang kelima adalah mengikuti ujian. Di UT itu ada ujian yang harus datang ke kelas, ujian praktek, ataupun sistem ujian online. Nah, mahasiswa ikut ujian yang mana itu adalah tergantung dari mata kuliahnya. Untuk informasi lebih jelas, bisa dilihat pada katalog jurusan atau program studi yang bisa di-download dari website resmi UT. Saya sendiri sampai saat ini itu belum pernah ikut ujian selama kuliah di UT karena masih baru. Saya akan membuatkan video lebih detail tentang ujian di UT. Teman-teman silakan klik link di atas ini ya. Yang keenam adalah menerima hasil belajar. Pada akhir semester, mahasiswa UT akan mendapatkan laporan hasil pembelajaran untuk tiap-tiap mata kuliah yang diambil, mulai dari absensi, keaktifan berdiskusi, mengerjakan tugas, hingga nilai ujian. UT memiliki platform yang menampilkan informasi nilai secara transparan dari awal hingga akhir. Misalkan kita mengetahui punya nilai diskusi yang kurang, maka kita segera bisa memperbaikinya pada nilai tugas ataupun pada nilai ujian. Jadi kita sebagai mahasiswa nggak akan kaget ketika mendapatkan nilai pada akhir semester.
apakah kita dapat A, B, atau C, semuanya itu memiliki historis yang jelas. Apabila nanti nilainya kurang memuaskan atau mungkin bahkan tidak lulus, itu artinya kita harus belajar lebih baik lagi dan memperbaikinya pada semester depan. Nah, gimana teman-teman? Sekarang sudah mendapatkan gambaran tentang perkuliahan di UT dengan lebih jelas kan? Kesimpulan menurut saya, proses belajar di UT itu sangat mendukung pembelajaran jarak jauh, sehingga sangat cocok bagi teman-teman yang ingin kuliah sambil bekerja ataupun yang tinggal di tempat-tempat yang jauh dari kota besar. Jadi UT ini sangat layak dipertimbangkan sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Saya akan terus bagikan kisah perjalanan saya kuliah di UT sampai dengan 4 tahun ke depan secara live. Saya juga akan memberikan info-info ataupun penjelasan seputar perkuliahan di UT. So, sarjana di usia 40 tahun pasti bisa. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Bantu dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Cak Ipo pamit. Dadah!